Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku sekalian, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sudah menjadi sifat dasar manusia tatkala mereka berhitung terhadap segala sesuatu dalam perbuatan sehari-hari mereka. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat manusia, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat suka, berkeluh kesah, dan lagi kikir. Thahir Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala pernah berkata, al-hala di sini yang dimaksud qillatu imsakin nafsi inda tira'i ma yuhzinuha aw ma yasurruha. Sikap tidak bisa mengendalikan diri ketika mengalami sesuatu yang menyedihkan atau menyenangkan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat selanjutnya tentang sikap al-hala ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a." Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila dia diberikan kebaikan berupa harta, maka dia kikir, dia menahannya. Begitulah manusia, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al-insanu qatura. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu akan tahan karena takut membelanjakannya. Dan manusia itu memang sangat kikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara amalan-amalan saleh yang sangat-sangat berat dikerjakan oleh kaum muslimin pada hari ini adalah bersedekah. Kenapa? Karena terdapat belenggu sifat kikir tadi. Itulah kenapa sedekah menjadi salah satu amalan saleh yang paling mulia dan paling besar pahalanya. Karena sedekah membutuhkan level keimanan dan kesabaran yang tinggi serta membutuhkan pengorbanan yang lebih besar. As-Suyuti rahimahullah ta'ala pernah membawakan kaidah dalam kitabnya Al-Ashbah wa An-Nadhair. Ma kana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Amalan yang lebih banyak pengorbanannya, lebih banyak keutamaannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang yang bertakwa itu di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu dia lapang maupun waktu dia sempit. Tatkala seseorang diberikan kelapangan harta, dia akan tergoda memakainya untuk meraih kenikmatan dunia sehingga dia menahan hartanya untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Tatkala seseorang diberikan kesempitan, dia terlebih lagi susah untuk mengeluarkan infaknya karena dia sendiri mempunyai kebutuhan hidup yang harus dia penuhi. Maka seseorang yang mampu mengeluarkan hartanya, saudara-saudaraku sekalian, ini merupakan pengorbanan yang sangat besar yang harus seseorang lakukan. Makanya Nabi SAW berkata kepada Asma binti Abu Bakar,
La tuki fayuki Allahu alaiki. Janganlah engkau menahan apa-apa yang ada di tanganmu. Sebab kalau demikian, Allah akan menahan rezekimu. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, anfiqi au anfahi au andhihi, wa la tuhsi fayuhsi Allahu alaiki, wa la tu'i fayu'i Allahu alaiki. Nafkahkanlah, berikanlah atau sebarkanlah, dan jangan kalian berhitung-hitung. Jangan kamu berhitung-hitung. Sebab kalau kamu berhitung-hitung, maka Allah Subhanahu wa taala akan berhitung-hitung juga pemberiannya terhadapmu. Jangan pula engkau menahan sesuatu untuk diinfakkan. Karena kalau demikian, Allah pun akan mencegah pemberiannya kepadamu. Saudara-saudaraku sekalian, Nabi SAW mengajarkan kita agar tidak berhitung tatkala kita bersedekah. Kita tidak dituntut mengeluarkan seluruh harta kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sama sekali. Harta yang memang cukup untuk kita pakai, maka selebihnya bisa kita sedekahkan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhitung kepada kita ketika memberikan kita kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seorang hamba tanpa Allah berhitung. Maka sebaliknya, kita jangan berhitung dengan Allah tatkala kita menginfakkan harta kita. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena pada hakikatnya harta yang kita keluarkan itu sebenarnya adalah tabungan kita di akhirat. Tabungan untuk membangun istana kita di surga. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah mindset bahwa ketika kita menginfakkan harta kita, sesungguhnya itu adalah simpanan di sisi Allah yang tidak akan sirna. Sedangkan harta yang susah payah kita kumpulkan pagi, siang, malam untuk membangun dunia kita, itu semua akan sirna dan tidak akan tersisa sedikit pun. Oleh karenanya Allah berfirman, ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Apa yang ada di sisimu akan sirna dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Seseorang yang menahan hartanya, yang suka berhitung tatkala berinfak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan sumber rezekinya juga. Dan Allah pun akan berhitung dengannya. Seringkali kita dapatkan rezeki dengan tiba-tiba, tanpa kita perhitungkan, tanpa kita sadari. Tapi tatkala kita mau mengeluarkannya di jalan Allah, malah kita perhitungan dengan Allah dengan perhitungan yang sangat ketat. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda bahwa setiap pagi 2 malaikat mendampingi seorang hamba. Salah satunya dari malaikat tersebut berdoa, ya Allah, berikan ganti kepada setiap orang yang berinfak. Dan malaikat yang satunya berdoa, ya Allah, berikan kehancuran bagi siapa saja yang pelik mengeluarkan hartanya atau berinfak. Maka saudara-saudaraku sekalian, tidaklah akan jatuh miskin seseorang yang menginfakkan hartanya. Tidaklah seseorang akan kehabisan hartanya tatkala dia bersedekah. Allah telah menjamin itu dalam firman-Nya, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apapun yang engkau infakkan di jalan Allah, Allah pasti akan menggantinya dan Dia sebaik-baik pemberi rezeki. Seseorang yang berinfak, Allah telah menjamin dirinya dengan pengganti yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 bijinya lagi. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk mentarbiah diri kita dengan bersedekah. Karena balasan Allah terhadap orang yang berinfak ini sudah dilipat gandakan. Apalagi di bulan Ramadan yang punya keutamaan dan kemuliaan tersendiri, di mana balasan Allah di bulan Ramadan tidak bisa dihitung dan dinalar oleh akal-akal manusia. Latihlah diri dan keluarga untuk bersedekah di bulan ini. Perbanyaklah sedekah. Karena tidaklah seorang hamba
bermohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, melainkan dia memilih amalan yang dia tahu bernilai sangat besar di sisi Allah, yaitu bersedekah. Bahkan Allah memerintah kita untuk berinfak sebelum ajal menjemput karena besarnya keutamaan ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin." Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Lalu dia datang berkata dengan penyesalannya, "Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi." Supaya apa? Supaya saya bisa bersedekah dan saya bisa termasuk orang-orang yang saleh. Sebaik-baik harta seorang hamba adalah yang dimiliki oleh orang saleh. Nabi SAW bersabda, "Ni'mal malus salihu lirrajulis saleh." Nikmat harta yang baik adalah yang dimiliki oleh seorang laki-laki soleh. Kenapa? Karena laki soleh akan menyimpan hartanya di sisi Allah. Sedangkan kebanyakan manusia menyimpan hartanya di tempat dia akan sirna. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, barang siapa yang mampu untuk menyimpan harta simpanannya di langit, sehingga tidak dimakan oleh ulat, dan tidak pula bisa disentuh oleh para pencuri, maka lakukanlah. Karena hati seseorang bersama harta simpanannya. Maka marilah menyimpan harta kita di langit. Niscaya kita akan menjadi orang-orang yang sangat beruntung di bulan Ramadan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara sekalian, di bulan Ramadan ini adalah saat yang tepat untuk kita berbekal dengan bekal yang sangat banyak untuk menuju kampung kita yang sesungguhnya, yaitu negeri akhirat. Dan di bulan Ramadan ini kita bisa mengais sebaik-banyaknya pahala dan dari bersedekah. Dan Nabi SAW di bulan Ramadan adalah orang yang sangat dermawan, bahkan kedermawanan beliau melebihi bulan-bulan lainnya. Dan di antara keutamaan sedekah yang sangat kita butuhkan di bulan Ramadan ini adalah dia mampu menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Nabi SAW pernah bersabda, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah menghapuskan kesalahan sebagaimana memadamkan percikan api. Dan di antara keutamaan sedekah lainnya, saudara-saudaraku sekalian, dia mampu menyembuhkan penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Dawa mardhakum bis-sadaqah." Obatilah penyakit-penyakit kalian melalui sedekah. Tatkala kita sakit atau orang lain yang sakit, maka bersedekahlah atas nama kita, atas nama orang lain. Karena itu bisa menyembuhkan penyakit tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara keutamaan sedekah lainnya adalah dia mampu menolak musibah. Nabi Yahya pernah berwasiat kepada Bani Israel, Allah memerintahkan kepada kalian bersedekah, wahai Bani Israel. Maka perumpamaan hal itu seperti ibarat seorang laki-laki yang ditawan oleh musuh. Kedua tangannya sudah diikat ke lehernya. Lalu mereka membawa pria tersebut untuk mereka penggal lehernya. Kemudian tawanan ini berkata, "Saya tebus diriku dari kalian dengan tuntutan tebusan sedikit dan banyak." Maksudnya dengan sedekahnya. Lalu dia pun menebus dirinya dari mereka. Maka dia pun terhindar dari musibah. Orang yang banyak bersedekah, Allah jauhkan dirinya dari musibah, mengangkat kesulitannya dan memperbaiki keadaannya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang ringan tangan dalam mengeluarkan harta kita di jalan Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat pelit dan sifat bakhil. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wa wa yaqdi al hajat. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus.